Keterampilan menulis di kelas rendah sekolah dasar. Perkenalkan, saya Dwi Wijayanti dari Prodi PGMI 4A dengan NIM 233141028. Yang pertama, pengertian menulis di kelas rendah. Menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide menjadi suatu tulisan yang dapat dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Pembelajaran keterampilan menulis permulaan di sekolah dasar merupakan pembelajaran dasar serta pengenalan siswa kepada kegiatan menulis itu sendiri. Yang selanjutnya ada tujuan menulis di kelas rendah. Menurut Durmiati, Yuhdi, dan Bu Asih, tujuan menulis di kelas rendah yaitu siswa mampu menulis kata-kata dan kalimat sederhana. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kegiatan sehari-hari dengan kalimat-kalimat sederhana. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan dan menulis tentang benda-benda yang dikenal di sekitarnya dengan kalimat sederhana. Yang selanjutnya, tujuan menulis di kelas rendah menurut Supriyadi menyebutkan bahwa tujuan menulis permulaan ialah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Dari pendapat di samping dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran menulis permulaan adalah agar siswa paham dan memiliki dasar yang benar dalam menulis, seperti kerapian, kejelasan, pembuatan kalimat yang tepat, dan juga ketepatan huruf yang digunakan. Yang selanjutnya ada dasar-dasar menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama, kita menyanyikan lagu ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, tadi itu merupakan lagu ABC. Yang kedua yaitu memegang pensil. Surana mengemukakan langkah-langkah dan cara menulis di antaranya. Yang pertama, tangan kanan untuk menulis. Yang kedua, tangan kiri untuk menekan buku. Yang ketiga, jari tangan memegang pensil. Yang keempat, pensil di antara ibu jari dan telunjuk. Yang kelima, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah menekan pensil. Yang kelima, ujung pensil di antara ketiga jari tersebut. Yang keenam yaitu ibu jari menekan pensil setengah senti di atas ujung telunjuk awal. Yang ketiga yaitu menggoreskan pensil. Peserta didik menggoreskan pensilnya secara miring, diagonal, tegak vertikal, datar horizontal, lingkaran oval. Yang keempat, urutan pengenalan huruf. Urutan pengenalan huruf yang disampaikan kepada peserta didik adalah vokal meliputi A, I, U, E, O. Konsonan 1 C, D, G, J, Y. Konsonan 2 B, H, K, L, T. Konsonan 3 M, N, S, P, R, W. Konsonan 4 F, Q, V, X, Z. Yang kelima ada asosiasi huruf. Dalam pengenalan huruf, peserta didik perlu mengenal kemiripan huruf dengan benda-benda di sekitarnya. Bentuk latihan menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama, latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Yang kedua, latihan gerakan tangan. Yang ketiga, latihan mengeblat. Yang keempat, latihan menghubungkan tanda titik-titik yang membentuk tulisan. Yang kelima, latihan menatap bentuk tulisan. Yang keenam, latihan menyalin. Yang ketujuh, latihan menulis halus atau indah. Yang kedelapan, latihan melengkapi tulisan. Jenis-jenis menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama, menulis tanda baca. Yang kedua, menulis tegak bersambung. Yang ketiga, menulis huruf kecil. Yang keempat, menulis huruf besar pada awal kalimat.
Nah, yang selanjutnya ada contoh materinya. Nah, itu bisa untuk dijadikan latihan. Yang selanjutnya ada kendala dan solusi pembelajaran menulis di kelas rendah. Kendala. Untuk kendala yang pertama, tidak bisa menulis F, Q, X, Z. Yang kedua, ada tulisan grafemis yang tertukar seperti D menjadi B atau M menjadi N atau sebaliknya. Yang ketiga, adanya pengurangan tulisan grafemis. Ketika guru mendiktekan tulisan eng, NY menjadi G dan Y. Yang keempat, adanya penambahan tulisan grafemis H, Y. Misalnya saya menjadi saya, ia menjadi iya. Yang selanjutnya ada solusi. Yang pertama, siswa harus sering diberi motivasi belajar baik oleh guru maupun orang tuanya dengan bersabar. Yang kedua, siswa diberi buku bacaan yang menarik. Di dalam buku tersebut terdapat frekuensi yang sering memunculkan huruf-huruf yang jarang ditemui seperti F, Q, X, Y. Yang ketiga, diberi motivasi gemar membaca karena dengan banyak membaca akan bertambah penguasaan hurufnya. Yang keempat, guru maupun orang tuanya harus memberi stimulus agar siswa dapat berani berbicara dan mendapatkan jati dirinya. Yang kelima, siswa harus banyak latihan menulis. Terima kasih.